tambah pusing Croatia, timnas Indonesia bisa mengubur target Federasi Vietnam. Ya, target Federasi memaksa timnas Vietnam harus bisa mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ya, target besar ditetapkan oleh VFF untuk timnas Vietnam di saat kondisi skuad asuhan Philippe Troussier sedang tidak baik-baik saja. Pada Kongres tahunan VFF yang digelar pada Minggu 15 Oktober 2023 di Hanoi telah disepakati target timnas Vietnam di tahun 2024. Timnas Vietnam punya 2 turnamen penting yang bakal segera dijalani, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam harus memulai dari putaran kedua tergabung dalam grup F bersama Irak, Filipina, dan juga Indonesia. Sementara itu di Piala Asia 2023 tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan juga timnas Indonesia. 2 kali bertemu timnas Indonesia, Vietnam dipaksa untuk bisa mempercundangi skuad Garuda sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan federasi. Ya, seolah tutup mata dengan hasil Vietnam di FIFA Matchday pada Oktober nanti. Federasi Vietnam sesumbar bisa menemukan cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Rangkaian pertandingan persahabatan internasional baru-baru ini memang merupakan ujian bagi pelatih kepala atas target di 2 turnamen resmi. Kata Wakil Presiden VFF Tran Am Cho, federasi akan menciptakan kondisi terbaik bagi tim Vietnam untuk bisa mencapai 2 target tersebut, ujarnya. Senada dengan itu, Tran Quoc Tuan selaku Presiden VFF meminta dukungan dari seluruh pihak yang berkaitan, termasuk klub-klub di Liga Vietnam. Tentunya agar tujuan tersebut tercapai, Tran Quoc Tuan tak mau investasi besar-besaran dan secara serius dalam sepak bola tak membalikkan modal. Pada tahun 2024, sepak bola Vietnam menghadapi peluang dan tantangan, kata Tran Quoc Tuan. Tugas dan solusi utama juga disampaikan kepada Kongres di mana VFF telah berinvestasi secara serius dan tegas dalam sepak bola. Kami menantikan dukungan dan kondisi klub profesional dalam kegiatan timnas Vietnam mendatang, terutama pengembangan pemain muda, sinkronisasi sistem persaingan, investasi dalam pelatihan pemuda, dan sistem keuangan harus dihubungkan bersama dan menciptakan momentum pembangunan, ujarnya. Sebaliknya, timnas Indonesia bisa saja menggubur mimpi Federasi Vietnam karena tersebut cukup besar untuk skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia sedang dalam tren positif ditambah dengan solidnya para pemain di bawah asuhan Sinteyong. Apalagi jika kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 menggunakan Video Assistant Referee atau VAR. Alat ini untuk membuat Vietnam mati kutu. Permainan kasar pemain Vietnam tidak akan keluar, kebiasaan gerasak-gerusuk terhadap lawan pun akan berbuah kartu merah. Seperti yang dilakukan oleh Nguyen Tian Lin di laga FIFA Matchday melawan China lalu. Ia diganjar kartu merah karena sengaja menyikut bek lawan. Ya, kehadiran Nathan Chow di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam menjadi sorotan. Momen ini dipublikasikan salah satunya oleh Esko PSSI Arya Sinulinga lewat unggahan Instagram pada Jumat 13 Oktober. Arya nampak berbincang dengan Nathan Chow beserta sang ayah di area lorong sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Dengan kedatangan Nathan Chow menandakan sang pemain serius untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Hal ini pun juga tegas disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat diwawancarai oleh Tribun News. Dia serius ya, kalau nggak datang dia Nathan sama bapaknya. Kalau nggak dikenalin sama Presiden Jokowi itu. Nathan ya bisa main back kiri dan bisa main di tengah juga, kata Erick. Bahkan Erick Thohir juga mengisyaratkan proses naturalisasi pemain tidak berhenti di Nathan Chow saja. Ia menegaskan PSSI ingin memasok pemain lainnya yang punya kualitas levelnya di atas rata-rata. Ya, kembali kami memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Pertandingan akan makin berat, semua negara juga ingin masuk ke Piala Dunia, kata dia. Serupa dengan itu, Arya Sinulinga pun membeberkan hal yang sama dalam caption postingan bersama Nathan Chow. Tangan kanan Erick Thohir di PSSI dan Kementerian BUMN tersebut memberikan sinyal jika timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi lainnya.
Dan tampaknya memang PSSI akan memperkenalkan pemain naturalisasi lainnya dalam beberapa waktu mendatang. Tentunya syarat pemain naturalisasi adalah lebih baik ketimbang pemain yang sebelumnya. Hal tersebut tegas dijelaskan oleh Arya Sinulinga. Ya, satu persatu dulu lah. Yang pasti harus jauh di atas yang sudah ada. Itu syarat utama, kata Arya Sinulinga. Rumor ini pun mengarah kepada beberapa pemain yang sebelumnya digosipkan bergabung dengan timnas Indonesia. Ada nama Kevin Dix yang saat ini berkarir bersama FC Copenhagen, hingga Ryan Flamingo yang membela Utrecht FC. Keduanya berposisi sebagai pemain bertahan, serupa dengan Nathan Cho hingga Elkan Beckett. Adapun selain Nathan Cho, terdapat sosok pemain naturalisasi lainnya yang prosesnya telah digenjot oleh PSSI. Dia adalah Jay Itzes, sosok stopper yang berkarir bersama Venezia di Serie B Italia. Jay Itzes terpantau telah berkunjung ke Indonesia pada bulan lalu. Pemain yang baru menginjak usia 23 tahun ini sempat bertemu dengan Erick Thohir, namun berdasarkan pantauan, ia tidak hadir di SUGBK seperti kesempatan Nathan Cho saat pertandingan timnas Indonesia yang terakhir. Kendati begitu, proses naturalisasi Jay Itzes dilaporkan lebih dulu terjadi sebelum Nathan Cho. Update terakhir, berkas perpindahan Jay Itzes telah dalam tahap pengujian, sedangkan untuk Nathan Cho masih tertahan pelengkapan syarat perpindahan kewarganegaraan. Dan memang menarik melihat perkembangan pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam waktu mendatang. Garuda memang kebanjiran event seperti Piala Asia Senior hingga Piala Asia U23. Jadi tidak heran jika PSSI memang mempersiapkan pemain terbaik untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia juga punya kans mencetak sejarah untuk tampil di Piala Dunia 2026. Dan peluang itu saat ini dijalani timnas Indonesia dengan meyakinkan. Garuda mampu melibas Brunei Darussalam dengan skor 6-0 di fase kualifikasi pertama. Gol pun dicetak lewat hat-trick Dimas Derajat, brace gol Ramadan Sananta, serta satu sumbangan dari Rizky Ridho. Pada tahap kedua, timnas Indonesia akan bertemu lawan seperti Filipina, Irak, sampai Vietnam. Adapun untuk Irak dan Vietnam dapat menjadi laga uji coba timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Yang akan diadakan pada Januari 2024. Pasalnya timnas Indonesia juga tergabung pada fase grup yang serupa dengan Irak dan Vietnam. Persaingan grup Piala Asia juga ditambah dengan kehadiran Jepang sebagai tim unggulan, dan kini fokus timnas Indonesia adalah sukses melangkah dari fase penyisihan pertama. Sedangkan babak penyisihan kedua akan mulai dihelat pada FIFA Matchday pada 13 sampai 21 November 2023 mendatang.